Di masa sekarang itu kan ada juga yang namanya pesugihan, orang yang ingin supaya dia mendapatkan jaminan kekayaan, jaminan rezeki di dalam kehidupannya, sehingga kemudian melakukan perbuatan yang di dalamnya ada unsur syirik, bersekutu dengan setan, bahkan kadang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ke tempat tertentu yang mereka yakini bahwa kalau ke tempat itu nanti rezekinya itu akan lancar, kalau ke tempat ini dijatuhi buah ini akan dapat karunia kekayaan yang melimpah. Padahal sekali lagi sesungguhnya yang namanya rezeki itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwar Razzaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai karunia-Nya. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat waktu, nikmatul iman, menggunakan karunia umur dan waktu ini dalam rangka kebaikan. Kita lanjutkan kajian di surah Al-An'am. Dulu kita sudah sampai ke ayat ke-14, di mana di ayat 14 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, aghairallah attakhidhu waliyan, apakah selain Allah aku akan menjadikan sebagai pelindung? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, Allah itu yang memberikan kepada manusia makan, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk diberikan makan. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, karena dialah pemberi karunia rezeki kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin semua kehidupan di alam semesta ini. Bagaimana kemudian manusia hendak menukar Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit dan bumi ini, yang memberikan kepada manusia jaminan rezeki, dengan makhluk yang diciptakan
makhluk yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini, dia tidak memberikan kepada manusia makanan, bahkan dalam prakteknya sesembahan itulah yang diberikan makanan, dipersembahkan kepadanya makanan. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan hal itu. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah yang memberikan karunia makanan kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makanan dari manusia. Wa huwa ar-razzaq li jami'il khalqi. Karena Allah Subhanahu wa taala zat pemberi rezeki terhadap semua makhluknya. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada kaumnya, menyatakan, saya ini diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sekutu. Maka ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya adalah wala takunanna minal musyrikin. Janganlah kalian itu sekali-kali menjadi bagian dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ini adalah prinsip tauhid yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejalan dengan apa yang memang juga disampaikan oleh para nabi, para rasul sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Prinsip tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Karena dialah zat yang maha tunggal, pencipta langit dan bumi, pemberi segala karunia kepada semua makhluknya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Kemudian di ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya saya ini sangat takut, in asaitu rabbi, kalau saya ini maksiat kepada Tuhanku, adzaba yaumin azim, azab pada hari yang sangat agung, yaitu di hari kiamat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengajarkan kepada manusia, pertama adalah bahwa banyak manusia itu hanya mengkhawatirkan tentang persoalan yang disinggung tadi, persoalan masalah makanan, minuman di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga karena mereka mengharapkan bahwasanya mereka itu mendapatkan jaminan rezeki, supaya rezekinya lancar, mereka melakukan perbuatan yang kadang di dalamnya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab dari manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwa makhluk yang mereka sembah itu memberikan jaminan rezeki kepada mereka. Termasuk kalau sekarang, di masa sekarang itu kan ada juga yang namanya pesugihan, orang yang ingin supaya dia mendapatkan jaminan kekayaan, jaminan rezeki di dalam kehidupannya, sehingga kemudian melakukan perbuatan yang di dalamnya ada unsur syirik, bersekutu dengan setan, bahkan kadang meminta
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ke tempat tertentu yang mereka yakini bahwa kalau ke tempat itu nanti rezekinya itu akan lancar. Kalau ke tempat ini dijatuhi buah ini akan dapat karunia, kekayaan yang melimpah. Padahal sekali lagi sesungguhnya yang namanya rezeki itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Huwar Razzaq, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya sudah menjamin tentang rezeki yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi ini kecuali atas Allah Subhanahu wa taala jaminan rezekinya. Sehingga bagi mereka yang yakin, kabilah-kabilah dari Madinah yang ketika dibacakan ayat ini memahami makna yang lebih dalam dari ayat ini, mereka katakan, kalau binatang melata saja itu sudah ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita manusia yang merupakan makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tentu jaminan rezeki itu lebih lagi kepada kita. Itulah yang kemudian menjadi keyakinan mereka yang memahami dengan benar apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, jadi kalau sebelumnya ada banyak manusia yang mengkhawatirkan persoalan makanan, persoalan rezeki di dalam kehidupannya sehingga sampai melakukan perbuatan maksiat, melakukan korupsi, mencuri ataupun yang lainnya, bahkan ada yang melakukan perbuatan syirik, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala hanya karena persoalan makanan, persoalan rezeki dalam kehidupan dunia ini. Maka di dalam ayat ini, di ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengisyaratkan supaya ada hal yang seharusnya lebih mereka khawatirkan dibandingkan dengan makanan dan minuman yang sudah Allah Subhanahu wa taala jamin di dalam kehidupan dunia ini. Apa itu? Yaitu azab yaumin azim. Azab yang akan didapatkan oleh manusia manakala mereka itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan supaya mengajak kaumnya, "Qul," katakanlah, "Inni akhafu," saya ini takut, "in asaitu Rabbi," kalau saya ini maksiat kepada Tuhanku, "azab yaumin azim," bahwasanya saya nanti akan mendapatkan azab pada hari yang agung, yaitu di hari kiamat. Karena al-maksiyah, terutama yang namanya syirik, itu tujibul khulud finnar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalik. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan kepada semua dosa kecuali dosa syirik. Manakala seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka jelas bahwasanya dia tidak akan mungkin untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di dalam ayat ini diajarkan bahwa yang sesungguhnya harus dikhawatirkan itu adalah azab di hari kiamat, karena tidak ada jaminan bahwasanya kita itu akan masuk surga, tidak ada jaminan bahwasanya kita itu akan selamat dari hari yang sangat menakutkan itu.
Kalau persoalan tentang rezeki di dunia sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan mendapatkan ungkapan-ungkapan dari para ulama salafus shalih, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri misalnya, itu kan menyatakan kalau persoalan dunia rezeki saya ini tidak khawatir, karena saya yakin kalau ini adalah rezeki saya tidak mungkin akan diambil oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan rezeki kepada saya. Jadi persoalan rezeki, kata Imam Hasan Basri, saya yakin sudah, maka saya tidak khawatir. Yang saya khawatirkan itu adalah tentang amal saya, tentang keadaan saya, karena memang itu tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, disitulah saya menyibukkan diri dengan persoalan bagaimana saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kalau persoalan dunia, rezeki itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentang keselamatan di hari kiamat, apakah kita itu selamat dari azab yaumin azim, itu tidak ada jaminan. Maka sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyatakan kepada kaumnya bahwa yang seharusnya mereka takutkan, yang seharusnya mereka khawatirkan itu adalah azab pada hari yang agung, di hari kiamat, dan itu akan ditimpakan kepada mereka manakala mereka itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat yang paling utama itu adalah syirik. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat nyata. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya kemudian dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia itu tidak merusaknya, jadi kalimat tauhid dan tidak merusaknya, nanti dia akan masuk surga. Walaupun di dunia wa in zana wa in saraka, walaupun di dunia dia pernah berzina, pernah mencuri, akan tetapi dia tetap mempunyai kesempatan untuk bisa masuk surga. Walaupun mungkin masuk surganya tentu saja harus terlebih dahulu lewat pencucian terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Akan tapi tetap ada jaminan bahwasanya dia akan masuk surga. Tapi siapa yang di akhir hayatnya dia itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari agama dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dia itu tidak akan mendapatkan jaminan untuk masuk surga, tidak akan mendapatkan syafaat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ini yang kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kamu khawatirkan sesungguhnya adalah keadaan kamu nanti di akhirat. Kalau di dunia sudah jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan rezeki. Apalagi kalau manusia itu beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa, maka sudah jelas ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala keberkahan yang akan diberikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bahwa kalau manusia penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, maka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, dari bumi.
Itu janji keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan manakala manusia penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Itu di dunia. Jadi sudah ada jaminan, tidak ada hal yang harusnya benar-benar dikhawatirkan. Yang harus dikhawatirkan adalah keadaan nanti di hari kiamat. Manakala manusia itu berbuat baik, maka tentu dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia maksiat, apalagi kemudian maksiat yang merupakan zulmun azim, kezaliman yang sangat nyata, syirik, maka sungguhnya dia akan mendapatkan azab. Jadi yang harus dikhawatirkan sungguhnya adalah azab yaumin azim, azab pada hari yang agung. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul azim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa yang terhindar dari azab itu, jadi yang dari azab pada hari itu, faqad rahimah, sungguh dia adalah orang yang mendapatkan karunia, keberkahan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat yang lain itu kemudian memang Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia itu adalah orang yang beruntung. Jadi orang yang sebenar-benarnya beruntung adalah orang yang terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka memang doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa sapu jagat itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, hidupnya nyaman, tenang, keluarganya itu mendukung dirinya, sehat. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, dimudahkan hisabnya dan lain-lainnya. Dan kemudian ditutup dengan waqina adzabannar, dan jagalah kami dari neraka. Karena ada di antara manusia yang memang masuk surga akan tapi terlebih dahulu masuk neraka. Maka yang kita mohon adalah kita masuk ke dalam surga tanpa terlebih dahulu mampir di neraka. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk senantiasa kita lantunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang benar-benar beruntung. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqad rahimah, bahwasanya dia itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dengan faqad rahimah? Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya memang yang memasukkan manusia ke surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan amal kita. Amal kita itu hanyalah upaya dari diri kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya semuanya adalah tergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan, misalnya kita bisa beribadah, itu juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan makanan, itu adalah rezeki dari Allah yang menyediakan di alam ini makanan untuk bisa kita nikmati
dengan makanan itu kita makan memperoleh kekuatan, itu juga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya menancapkan tumbuh-tumbuhan, tapi yang menumbuhkan itu kan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Coba kalian lihat apa yang kalian tanam itu. Yang menumbuhkan itu siapa? Kaliankah yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan? Karena memang manusia itu kan hanya menancapkan, yang menumbuhkan masuknya zat-zat yang ada di dalam tanah, ke dalam pohon yang kita tanam, itu kan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karunia ketika pohon mendapatkan sinar matahari, itu juga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, kamu itu hanya menanam, sementara yang menumbuhkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berusaha, yang lainnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan benihnya pun itu juga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga sekali lagi menegaskan, may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah, bahwa siapa yang terhindar dari azab di hari itu adalah orang yang memang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi amal kita pun juga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang nyata yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan tentang dalil tentang tauhidnya Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bahwa yang menguasai untuk memberikan mudarat atau manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Maka Allah katakan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian berupa kesulitan kepada kamu, maka tidak ada yang bisa menyingkap kesulitan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan sakit misalnya, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia berikhtiar dengan obat, akan tetapi obat itu hanyalah satu perantara yang di dalamnya kemudian manusia berusaha, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala menulisan Nabi Ibrahim di Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit maka Allah yang memberikan kesembuhan. Jadi obat itu adalah perantara saja. Maka di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah sakit, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya sakit, berikan petunjuk tentang obatnya. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, obatnya di sana, silakan ambil. Nah, satu waktu Nabi Musa kembali sakit yang sama. Nah, pada hari ini kemudian Nabi Musa langsung mengambil. Setelah diminum, dia tidak merasakan apa-apa, sehingga mengadu kepada Allah, ya Allah, saya ini sakit, saya ambil obat yang kemarin engkau berikan petunjuk, tapi kenapa sekarang nggak sembuh? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya kan kemarin yang berikan petunjuk kan saya kepada kamu. Sekarang kamu ngambil sendiri lagi tanpa memohon kepada saya. Jadi itu adalah
satu perantara saja. Fala kashifa lahu illa hu. Jadi tidak ada yang menyingkap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan ketika manusia mendapatkan kesedihan ataupun yang lainnya, sungguhnya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tidak ada yang bisa menyingkap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka Allah itu maha kuasa. Makanya di dalam satu hadis wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah di akhir kemudian memberikan satu pernyataan nasihat juga kepada Ibnu Abbas. Kalau manusia itu semua berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, ingin mencelakai kamu, maka mereka tidak akan bisa mencelakai kamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tetap saja tidak akan terjadi. Sebaliknya, walaupun semua manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, maka Allah Subhanahu wa taala itulah yang sungguhnya menentukan. Tidak akan terjadi manfaat itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka itulah yang akan terjadi. Apa yang terjadi berupa kemudaratan itu juga adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Sa'di min adillati tauhidi. Jadi merupakan bagian dari dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memberikan semuanya, menguasai, apakah akan ada manfaat, kebaikan ataupun sebaliknya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesulitan yang terjadi, tidak ada yang bisa menyingkap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas hal tersebut. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segalanya. Sehingga dalam hal ini memang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadis tadi yang disampaikan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa idasta'anta fasta'in billah. Maka kalau kamu ingin minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sebaik-baik pemberi pertolongan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat yang diisyaratkan di dalam ayat ini, sesungguhnya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pertama bahwa yang seharusnya dikhawatirkan oleh manusia itu bukan persoalan keduniaan, bukan persoalan rezeki, karena itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki makhluknya, bahkan binatang melata pun itu sudah ada jaminan. Kalau binatang melata itu ada jaminan, maka kemudian kata umat Rasulullah SAW ketika mendengar ayat ini, kami ini lebih mulia itu. Tentu makhluk yang melata seperti itu dapat jamin rezeki, apalagi kami. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan, tinggal manusia itu berusaha untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnatullah, sunnah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Berbuat kebaikan itu juga akan mendapatkan karunia keberkahan. Yang harus dikhawatirkan adalah keadaan pada hari kiamat. Maka kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan yang berbuat kebaikan, man amila shalihan fali nafsihi, dialah yang akan mendapatkan balasan itu, dia yang akan mendapatkan
balasannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan sedikit pun pahala bagi orang yang berbuat baik. Sementara keburukan, maksiat itu adalah satu hal yang nanti akan bisa menyebabkan manusia mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Maka sesungguhnya keberuntungan yang nyata, kemenangan yang nyata adalah manakala manusia itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab di hari kiamat, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga yang selalu kita mohon, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan saya dari neraka, waqina azabannar, jaga kami ya Allah dari api neraka, dapat kebaikan di dunia dan akhirat, dan keberuntungan yang nyata yaitu diselamatkan dari azab neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat, dan menghindarkan kita dari neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.